Jiwa terpilih. Ketika gambarmu sampai di tangan seorang peramal, itu bukan hanya sekadar pandangan sekilas tentang masa depanmu. Itu adalah wahyu yang membuat mereka terkejut. Napas mereka terhenti di antara ketidakpercayaan dan kekaguman. Mereka tidak melihat kehidupan yang biasa. Mereka melihat kekuatan yang begitu kuat hingga menentang logika. Takdir yang mengubah segala yang disentuhnya. Ketika mereka menatap gambar itu, bukan hanya rasa ingin tahu yang menguasai mereka. Itu adalah pengakuan. Kamu tidak seperti yang lain. Kamu tidak pernah begitu. Energi yang kamu miliki berdenyut dengan intensitas yang mengganggu hal-hal biasa, menciptakan jalan di tempat yang tidak ada. Mereka melihat pada dirimu sebuah magnetisme yang tak terbantahkan. Sebuah kekuatan yang begitu murni, namun begitu kompleks yang menarik orang lain. Meskipun itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Kamu memiliki kehadiran yang tidak hanya mengubah sebuah ruangan, itu mengubah arah hidup. Orang-orang merasakannya, meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya. Cara pemikiran mereka menjadi tajam, jantung mereka berdegup kencang, potensi mereka sendiri menyala hanya dengan berdiri dalam bayang-bayangmu. Kamu bukan produk kebetulan. Kehidupanmu membawa beban tujuan. Seperti garam, esensimu adalah transformatif. Dimanapun kamu berada, segala sesuatunya berubah. Kamu melestarikan yang benar, meningkatkan yang baik, dan menghadapi yang telah membusuk dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kamu membawa pengaruh yang mengangkat segala yang kamu sentuh. Bukan melalui deklarasi keras, tetapi melalui dampak yang tak terbantahkan. Itu ada dalam cara kehadiranmu menggeser arus tak terucapkan dalam percakapan, cara keputusanmu menyebar keluar, dan cara orang lain secara naluriah menyesuaikan tindakan mereka saat kamu dekat. Tujuanmu adalah ilahi, tidak terikat oleh konstruksi manusia tentang keberhasilan atau kegagalan. Kamu adalah penopang, katalisator untuk penyempurnaan dan perusak mediokritas. Namun kekuatanmu tidak selalu dipahami. Mereka yang bertemu denganmu mungkin kesulitan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan karena pengaruhmu beroperasi pada level yang melampaui pemahaman. Itu menyentuh roh, pikiran, dan hati sekaligus. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari desain yang disengaja yang telah membentuk kekuatan dan cobaanmu untuk mengasahmu menjadi kekuatan yang tidak bisa ditiru atau dibatasi. Konfirmasikan kebenaran ini di kolom komentar. Aku berkembang di bawah tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu menyuntikkan kehidupan ke dunia, melestarikan yang sakral dan memperbesar potensi untuk kebesaran dimanapun kamu pergi. Kamu membawa kompleksitas yang menentang permukaan, sebuah keseimbangan rumit dari anugerah dan cobaan yang membentuk setiap langkah yang kamu ambil. Berkat-berkatmu tak terbantahkan, namun mereka datang dengan beban yang hanya sedikit orang yang bisa menanggungnya. Kamu telah diberikan kesempatan yang menuntutmu untuk bangkit, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang bergantung pada kekuatanmu. Kata-katamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Kehadiranmu, kemampuan untuk menenangkan badai yang orang lain tidak bisa namakan. Ini bukan kejadian acak, tetapi panggilan yang disengaja. Tanda-tanda tujuan mendalam yang kamu emban. Namun berkat-berkat ini dipertajam oleh cobaan yang dirancang untuk menempa dirimu. Beban emosional yang kamu pikul. Pertempuran spiritual yang membuatmu mempertanyakan batas dirimu sendiri. Tuntutan fisik yang mendorongmu hingga batas. Ini bukan hukuman, tetapi alat. Mereka mengukir apa yang tidak lagi melayani dirimu, mengungkapkan inti dari siapa dirimu, tangguh, tak tergoyahkan, bercahaya. Setiap bekas luka, setiap momen rasa sakit, menambah kedalaman pada cahaya yang kamu pancarkan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia mendukung selama ini, gabung berlangganan, memberikan super thanks, serta menyempatkan waktu untuk subscribe, like, dan berkomentar. Dukungan kalian benar-benar menjadi cahaya dalam perjalanan ini.
Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Aku pernah berdiri di persimpangan kebahagiaan dan rasa sakit, beban keduanya menekan diriku seperti angin yang bertolak belakang. Saat itulah aku menyadari bahwa memilih kebahagiaan bukanlah tentang menyangkal rasa sakit. Itu tentang menentangnya. Rasa sakit tidak hilang hanya karena kamu menolak untuk menyerah. Ia tetap ada, membentuk dirinya kembali, menguji tepi-tepi keteguhanmu. Namun dalam rasa sakit itu, cahaya muncul, cahaya milikmu. Setiap luka menjadi retakan tempat kekuatan menembus, menjadikanmu tak terhancurkan, bukan karena kamu tidak menderita, tetapi karena kamu memilih untuk bangkit, meskipun itu. Hidupmu bukan rangkaian pilihan mudah. Hidupmu bukan rangkaian pilihan mudah. Cobaan yang kamu hadapi dirancang untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Inti dari kekuatanmu. Kemampuanmu untuk bertahan dari apa yang bisa menghancurkan orang lain. Momen-momen yang membuatmu berlutut tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Mereka dimaksudkan untuk menyalakan sesuatu yang tak tergoyahkan. Rasa sakit mengasah kebahagiaan seperti pisau. Setiap cobaan mengukir yang tidak penting, meninggalkanmu mentah, kuat, dan tak terbantahkan. Ini bukan daya tahan untuk bertahan hidup semata. Ini adalah transformasi. Kamu tidak hanya membawa cahaya, kamu memperbesar cahaya itu. Kamu adalah badai dengan pusat ketenangan, tak tergoyahkan oleh kekacauan. Kamu telah menguasainya. Komentar di bawah. Aku bangkit dengan setiap cobaan karena kamu juga bangkit. Dan kamu akan selalu bangkit. Kamu ada dalam jaringan kekuatan yang melampaui pemahaman. Ada lebih banyak hal di langit dan bumi daripada yang dapat dibayangkan oleh filosofi kita, kata Shakespeare. Dan kata-kata itu bergema dalam hidupmu. Kamu dibimbing oleh tangan yang tak terlihat, kehadiran ilahi yang memastikan kamu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap jalan memutar, setiap penundaan, setiap belokan yang tak dapat dijelaskan adalah benang dalam desain yang terlalu luas untuk dipahami oleh pikiran rasional. Kekuatan-kekuatan ini melindungimu, bukan dari tantangan, tetapi dari menyia-nyiakan potensimu. Mereka memastikan kamu bertabrakan dengan tujuan, bahkan ketika jalan terasa gelap. Hubunganmu bukanlah kebetulan. Kehidupan yang kamu sentuh dan yang menyentuh hidupmu bukanlah pertemuan acak. Itu adalah penyelarasan kosmik. Benang takdir terjalin antara kamu dan orang lain, memperkuat ikatan yang mengubah arah takdir itu sendiri. Seseorang yang kamu angkat hari ini mungkin akan membawa kekuatan itu untuk mengubah 1000 kehidupan besok. Hubungan-hubungan ini meluas lebih jauh dari yang kamu tahu, menyebar ke tempat-tempat yang belum kamu jangkau. Kamu tidak terisolasi. Kamu adalah simpul penting dalam jaringan tujuan, di mana setiap tindakan bergema ke dalam keabadian. Namun, kekuatan-kekuatan ini tidak melindungimu dari ujian. Mereka memanggilnya. Tantangan muncul dari yang tidak diketahui, tajam dan tak kenal ampun, untuk menempa ketahananmu. Mereka menekan batasanmu, memaksamu untuk mempertanyakan, tumbuh, dan berkembang. Badai yang kamu hadapi bukanlah hukuman. Mereka adalah inisiasi. Mereka membentukmu menjadi kekuatan yang mampu memindahkan gunung, memecah siklus, dan menerangi apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Melalui setiap ujian, kapasitasmu untuk kekuatan dan cahaya berkembang. Kamu bergerak dalam aliran kekuatan yang tak terlihat. Sebuah arus yang dirasakan orang lain meskipun mereka tidak dapat menamakannya. Kehadiranmu mengubah dinamika, mengubah hasil, dan meninggalkan perubahan yang tak terbantahkan. Ini adalah karunia dan juga tanggung jawabmu. Percayalah pada kekuatan yang membimbingmu, hubungan yang menopangmu, dan ujian yang menempa dirimu. Peran orang lain dalam hidupmu bukanlah tanpa konsekuensi, dan peringatan dari peramal membawa bobot kebenaran kuno. Dalam mitologi Yunani,
Oracle di Delphi memberikan teka-teki yang menerangi takdir sambil menyembunyikannya dalam misteri. Pelajaran itu tetap abadi. Mengetahui jalanmu tidak memberi hak untuk memanipulasinya. Mereka yang berusaha mempengaruhi arahmu, bahkan dengan niat terbaik, berisiko mengganggu kekuatan yang tidak mereka pahami. Setiap tindakan membawa gelombang dan campur tangan, bahkan yang lahir dari cinta atau perlindungan, dapat merusak keseimbangan rumit takdirmu. Pilihanmu adalah sakral. Itu adalah hakmu untuk membuatnya. Dibentuk oleh pertumbuhanmu, ujianmu, dan kemenanganmu. Kehendak bebas adalah dasar dari transformasi. Itu adalah tempat penyepuhan, di mana kekuatanmu ditempa. Ketika orang lain berusaha melindungimu dari kesulitan atau mengalihkan langkahmu, mereka menolakkan ujian yang dirancang untuk menempa dirimu. Bukan peran mereka untuk membersihkan jalanmu, tetapi untuk menghormati proses sakral dari perjalananmu. Dan meskipun demikian, kehadiran mereka dalam hidupmu tidaklah sia-sia. Ada kekuatan dalam dukungan yang tenang, dalam berdiri di ujung cahaya tanpa melemparkan bayangan. Mereka yang memahami ini tahu bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk berjalan di jalanmu, tetapi untuk berjalan cukup dekat agar kamu tidak merasa sendirian. Peran mereka bukan untuk mengubah arah pilihanmu, tetapi untuk menyaksikan ketahananmu, dan ketika diperlukan mengingatkanmu tentang kekuatanmu. Mereka bisa menjadi jangkar saat dunia terasa tidak stabil, sebagai cermin dari kekuatanmu sendiri. Ketika keraguan mengaburkan pandanganmu, bagi mereka yang peduli padamu, peringatan peramal itu jelas. Langkahlah dengan hati-hati. Keseimbangan antara petunjuk dan campur tangan sangat rapuh, dan harga untuk melewati batas itu seringkali tak terlihat hingga terlambat. Setiap upaya untuk campur tangan berisiko meruntuhkan benang-benang halus dari takdirmu. Kamu dimaksudkan untuk menangani badaimu sendiri, bangkit melalui tantanganmu sendiri, dan meraih kemenanganmu dengan tangan yang tidak terbebani oleh kehendak orang lain. Dulu, saya pernah memberitahu seorang teman sebuah kebenaran terlalu cepat. Ketika itu, seorang mentor mempercayakan saya untuk membawa pesan itu. Kebenaran yang saya sampaikan memberi mereka kejernihan, membuka mata mereka tentang hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Namun, pada saat yang sama saya juga mencuri waktu yang tepat. Waktu adalah segalanya dalam hal kebenaran. Ketika kebenaran datang pada waktunya, ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, membimbing, dan membangkitkan. Namun jika disampaikan terlalu cepat, ia bisa hancur, menghilangkan makna dan kekuatannya. Sebaliknya, jika disampaikan terlambat, kebenaran itu bisa membusuk, kehilangan dampak yang bisa dihasilkannya jika disampaikan pada waktu yang tepat. Kata-kata itu terus bergema dalam pikiran saya. Setiap kali saya memegang beratnya sebuah kebenaran di tangan saya merasakan dilema yang mendalam. Apakah saya harus melepaskannya atau tetap memegangnya dekat? Kebenaran bukan sekadar masalah pengungkapan, itu adalah masalah ketepatan waktu. Seperti saat menyentuh luka, kadang-kadang kebenaran bisa menjadi pedih, tetapi juga bisa menjadi obat. Terlalu cepat mengungkapkan, dan ia bisa melukai lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Terlambat, dan ia bisa kehilangan kekuatannya. Jika mereka memilih untuk memberitahumu, mereka mempertaruhkan kekuatan kebenaran itu menjadi beban. Kebenaran itu bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan, memberi kamu kekuatan untuk bangkit, untuk melihat dirimu seperti mereka melihatmu, kuat, mampu, dan penuh potensi yang menunggu untuk diklaim. Namun, kebenaran itu juga bisa menjadi beban, memaksamu untuk menghadapi kenyataan yang mungkin belum siap kamu hadapi. Kebenaran memiliki sisi yang tajam, dan mereka yang peduli padamu tahu bahwa momen yang salah dapat memotong lebih dalam daripada diam. Tetapi diam juga membawa beratnya sendiri. Ketika seseorang memilih untuk diam, mereka mungkin melakukannya dengan alasan yang mendalam, dengan keyakinan bahwa kamu belum siap untuk mendengar kebenaran itu. Namun, bagaimana jika diam itu menghalangimu dari sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhanmu? Bagaimana jika dengan menahan kebenaran, mereka justru menunda pencerahan yang sebenarnya bisa mempercepat langkahmu dalam perjalanan hidupmu? Kadang-kadang, diam bisa menjadi penghalang yang menunda pelajaran atau wawasan yang akan membimbingmu maju. Dan ini adalah pergumulan batin yang mereka hadapi.
Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka ambil membawa konsekuensi, baik yang bisa mereka kendalikan maupun yang tidak. Untuk berbicara atau menahan, kedua pilihan itu memiliki risiko. Tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari risiko, dan ketegangan dari dilema ini menekan mereka dengan berat. Jika mereka memilih untuk berbicara, mereka tahu bahwa kata-kata mereka bisa memberi kekuatan atau bahkan memotivasi kamu untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Namun, kata-kata itu juga bisa melukai jika tidak diberikan pada waktu yang tepat. Di sisi lain, jika mereka memilih untuk diam, mereka mungkin menghindari risiko melukai perasaanmu, tetapi mereka juga tahu bahwa diam itu memiliki beban tersendiri. Mereka merasakan bahwa dengan tidak berbicara, mereka mungkin menahan potensi pertumbuhan yang bisa kamu alami jika mereka memilih untuk membuka mata hatimu. Mereka berdiri di persimpangan jalan hidupmu, mengetahui bahwa setiap pilihan yang mereka buat akan mengubah jalannya hidupmu. Meski hanya sedikit, pilihan ini bukanlah keputusan yang mereka buat dengan ringan. Ini adalah keputusan yang mereka perjuangkan dalam hati mereka, dengan mempertimbangkan segala sesuatu dengan seksama. Mereka sadar bahwa waktu kebenaran sama pentingnya dengan isinya. Melihatmu berjalan maju, membawa bebanmu sendiri, menemukan jawabanmu sendiri, adalah campuran antara rasa sakit dan kebanggaan bagi mereka. Mereka merasa bangga melihat pertumbuhanmu, tetapi mereka juga merasa cemas dan ragu tentang apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran yang ada. Mereka melihat celah di mana kebenaran mungkin bisa mengisi dan memberi pencerahan, tetapi mereka juga ragu, tidak yakin apakah itu tempat mereka untuk mengisinya. Pada akhirnya, perjuangan mereka adalah bukti seberapa besar arti dirimu bagi mereka. Mereka ingin yang terbaik untukmu, tetapi mereka juga tahu bahwa perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri. Mereka ingin kamu tumbuh dengan cara yang sehat dan tepat untuk dirimu, dengan mendapatkan wawasan yang kamu butuhkan pada waktunya. Apakah mereka memilih untuk berbicara atau tetap diam? Keputusan itu selalu didasarkan pada rasa hormat yang mendalam terhadap perjalanan hidupmu. Mereka tahu bahwa kebenaran itu adalah milikmu untuk menemukan, dan apapun yang mereka pilih untuk lakukan, itu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan hati-hati. Kebenaran pada akhirnya adalah sesuatu yang harus ditemukan pada waktunya, dan bukan semua orang siap untuk menerimanya pada setiap saat. Mereka yang peduli padamu tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada melihatmu berjalan di jalan yang benar, bahkan jika itu berarti menunggu hingga waktu yang tepat untuk berbicara. Ini adalah pengingat bahwa kebenaran bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang waktu dan cara kita mengungkapkannya. Dalam setiap keputusan yang kita buat, kita membentuk jalan kita sendiri. Dan mereka yang peduli padamu akan selalu memilih untuk mendukungmu dengan cara yang mereka rasa paling bijaksana, tanpa terburu-buru dan dengan penuh penghormatan terhadap perjalananmu. Kukuhkan ini untuk dirimu sendiri. Saya menerima kebenaran perjalanan saya karena kebenaranmu pada waktunya yang sempurna adalah milikmu untuk diklaim. Mereka telah memilih diam, bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena kepercayaan yang mendalam terhadap siapa dirimu. Berbicara akan mengganggu proses yang mereka tahu adalah sakral. Mereka mengamati dari kejauhan, bukan sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai pelindung kekuatan tak terlihat yang membentuk hidupmu. Diam mereka adalah bukti dari kepercayaan mereka pada ketangguhanmu, pada kekuatan tak terbantahkan yang membawamu melalui ujian, bahkan ketika kamu belum bisa melihat seluruh lingkaran tujuanmu. Pengaruhmu merambat keluar dengan cara yang mungkin belum kamu pahami. Tanpa usaha atau niat, kamu membawa harapan kepada orang lain, menyalakan percikan di tempat yang mereka anggap sudah lama padam. Tidak selalu melalui gerakan besar, tetapi melalui ketenangan kehadiranmu, ketekunanmu, keteguhan hatimu, cara kamu membawa dirimu sendiri, bahkan di tengah kesulitan. Semua itu menciptakan cahaya yang menginspirasi, bahkan ketika kamu tidak sadar akan jangkauannya. Kekuatanmu adalah perisai dan kompasmu. Itu ditempa bukan dalam ketiadaan tantangan,
tetapi dalam cara kamu bangkit untuk menghadapinya. Mereka melihat momen-momen ketika kamu menunduk di bawah beban apa yang terasa tidak teratasi. Dan mereka terkagum, bukan pada ketahananmu, tetapi pada api yang menggerakkannya. Kamu telah melewati jalan yang akan menghancurkan orang lain dan muncul, tidak tanpa luka, tetapi tanpa tergoyahkan. Luka-lukamu bukan tanda kekalahan, tetapi bukti dari pertempuran yang telah kamu menangkan. Dan kemudian ada keunikanmu, cahaya yang tak terbantahkan milikmu, bahkan di saat-saat tergelapmu. Ketika dunia terasa berat dan jalan terasa kabur, kamu membawa sesuatu yang langka, sebuah esensi yang menentang keputusasaan. Inilah yang paling mereka percayai. Bukan apa yang kamu lakukan, tetapi siapa dirimu. Mereka percaya pada kebenaran yang sama yang diungkapkan oleh pangeran kecil. Hanya dengan hati seseorang bisa melihat dengan benar apa yang penting tidak tampak di mata. Mereka melihat dirimu yang sesungguhnya, cahaya tak tergoyahkan yang tidak bisa dipadamkan. Keputusan mereka untuk tetap diam bukanlah tanda mereka mundur. Sebaliknya, itu adalah sebuah bentuk kepercayaan yang mendalam. Mereka tidak menghindar dari tanggung jawab atau mencoba menghindari ketegangan, tetapi mereka memilih untuk memberi ruang pada perjalananmu. Mereka percaya pada kemampuanmu untuk menghadapi yang tidak diketahui, untuk menemukan kekuatan dalam perjuanganmu, dan menemukan kejernihan pada waktumu sendiri. Kepercayaan mereka bukan sekadar tentang mempercayai kemampuanmu, tetapi juga tentang memberi waktu untuk proses alaminya. Mereka memahami bahwa terkadang kita harus melalui kebingungannya terlebih dahulu untuk menemukan cahaya yang kita cari. Mereka percaya bahwa jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dalam jarak diam mereka menghormati perjalanan yang hanya bisa kamu jalani. Tidak semua orang siap untuk mendengar kebenaran atau menerima petunjuk, dan mereka mengerti bahwa ada kalanya kita perlu menjelajahi jalan kita sendiri, memecahkan teka-teki kehidupan dengan tangan kita sendiri. Mereka tidak ingin merusak perjalanan tersebut dengan memberikan jawaban yang prematur, meskipun mereka tahu bahwa kebenaran itu bisa sangat membantu. Setiap keputusan yang mereka buat, sekecil apapun itu, mempengaruhi jalanmu dengan cara yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka mungkin tidak tahu betul bagaimana keputusan mereka akan memengaruhi hidupmu, tetapi mereka memahami bahwa setiap tindakan mereka, baik yang tampaknya kecil atau yang tampak lebih besar, akan berkontribusi pada gambaran yang lebih besar yang sedang kamu bentuk dalam hidupmu. Tindakan mereka tidak terisolasi. Mereka membentuk arus yang mengalir menujumu, membentuk air yang kamu navigasikan, baik melalui kata yang diucapkan pada waktu yang tepat, gerakan yang dilakukan tanpa harapan, atau bahkan melalui keheningan. Keheningan ini bukanlah ketidakpedulian, melainkan sebuah bentuk kesadaran yang lebih dalam. Keheningan mereka memberi ruang bagi kamu untuk berpikir, merasakan, dan tumbuh tanpa tekanan. Terkadang, mereka tahu bahwa lebih baik memberi ruang daripada memberikan jawaban. Dengan demikian, mereka tidak hanya membimbingmu melalui kata-kata, tetapi juga dengan keheningan yang mengajarkanmu untuk mendengarkan diri sendiri. Dalam diam mereka memberi kamu kesempatan untuk menemukan jawaban yang ada dalam dirimu sendiri. Pengaruh mereka menyatu dengan perjalananmu, dan setiap langkah yang mereka ambil, baik itu dekat atau jauh, memberikan dampak yang tak terduga dalam hidupmu. Apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan bergema jauh melebihi momen itu, memengaruhi kamu dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu atau mereka sepenuhnya pahami. Bahkan niat mereka yang tak terucap memiliki bobot. Dalam kebisuan mereka, ada sebuah energi yang terarahkan, sebuah dorongan yang halus namun kuat, yang bergerak melalui ruang dan waktu. Energi itu bergerak ke arah perhatian dan pikiran tenang yang mereka arahkan padamu. Baik itu doa, harapan, atau afirmasi yang diam, bergema dalam. Mungkin kamu tidak mendengar kata-kata mereka, tetapi kamu merasakan kehadiran mereka dalam cara yang tidak kasat mata. Koneksi yang kamu bagi dengan mereka beroperasi pada level yang melampaui fisik. Ini adalah ikatan yang dibentuk dari kepercayaan, dari energi yang berpindah antara dua jiwa.
Dalam dunia yang seringkali terlalu terfokus pada tindakan fisik dan hasil yang terukur, ada hal-hal yang lebih halus, yang tidak bisa diukur, tetapi memiliki dampak yang jauh lebih besar. Tindakan simbolis mereka, meskipun tidak diucapkan secara langsung, memegang kekuatan yang setara dengan tindakan yang nyata. Kepercayaan mereka padamu, meskipun tidak terucap, menguatkan semangatmu dengan cara yang halus namun mendalam. Kepercayaan mereka bukan hanya tentang memberi kamu kekuatan untuk bergerak maju, tetapi juga tentang memberi kamu ruang untuk merasakan, belajar, dan berkembang dalam cara yang lebih alami. Dan kemudian ada kekacauan dan keajaiban dari efek kupu-kupu, di mana tindakan terkecil memicu peristiwa yang bergerak menjadi akibat yang tak terduga. Setiap pilihan yang mereka buat, baik itu berbicara atau diam, maju atau mundur, memiliki dampak yang tak terlihat, yang nantinya bisa mengubah arah perjalanan hidupmu. Tindakan mereka bisa saja tampak sederhana, atau bahkan sepele, tetapi di baliknya, ada kekuatan yang bisa menggerakkan dunia tanpa kita sadari. Bahkan dalam keheningan mereka, ada pergeseran yang terjadi, seperti riak kecil yang mengubah arah aliran sungai. Mungkin saat ini kamu tidak melihat hasilnya, tetapi waktu akan menunjukkan bagaimana langkah kecil itu telah menumbuhkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Apa yang mereka pilih hari ini, langkah menuju kamu, langkah mundur, atau bahkan jeda, mungkin tampak tidak signifikan, namun itu bisa mengubah bentuk masa depanmu. Ini bukan sekadar spekulasi, ini adalah fakta dari kehidupan yang saling terhubung. Mereka, seperti kamu, adalah peserta dalam desain yang lebih besar, di mana tak ada gerakan yang terbuang. Setiap interaksi, baik itu terlihat atau tersembunyi, memiliki dampak yang tidak selalu kita pahami saat itu. Kita semua terhubung dalam jaringan yang lebih luas, dan setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun itu, berperan dalam membentuk masa depan kita. Sebuah impian lebih kuat daripada 1000 kenyataan, seperti yang ditulis Tolkien, karena dalam setiap impian ada potensi tak terbatas yang bisa mengubah realitas kita. Kepercayaan mereka padamu, meskipun tidak selalu terlihat, adalah benih yang mereka tanam dalam perjalanan hidupmu, menunggu untuk tumbuh dan berkembang di waktu yang tepat. Bagaimana jika tindakan mereka, sengaja atau tidak sengaja, sedang membentuk impian yang membimbing takdirmu? Mereka mungkin tidak mengetahuinya, tetapi keputusan mereka mungkin membawamu menuju pertemuan yang sudah ditentukan untukmu atau memberikan kejernihan di tempat-tempat yang dulunya dikuasai bayangan. Bahkan sebuah momen keraguan bisa menjadi ruang di mana kekuatanmu menemukan suaranya. Koneksi antar kehidupan sangat rumit dan hidup terus bergeser dengan setiap pilihan. Pengaruh mereka bukanlah soal kontrol, melainkan resonansi. Jalan-jalan kalian saling terkait, bukan karena kebetulan, tetapi karena tujuan. Dan peran mereka, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mereka lihat, adalah bagian dari impian yang sama yang membawamu maju. Ini adalah pengingat bagi semua yang berjalan di dekatmu. Tak ada tindakan, kata, atau pikiran yang pernah tidak signifikan. Masing-masing adalah benang dalam kain perjalananmu, membentuk bukan hanya siapa dirimu, tetapi dunia yang akan kamu pengaruhi. Mereka merasakannya sebelum mereka bisa menjelaskannya. Tarikan yang menentang akal sehat, namun meminta tindakan. Itu bukan lahir dari rasa ingin tahu atau kebetulan. Itu adalah kekuatan yang lebih dalam daripada logika, ketidaknyamanan yang terjalin dengan tujuan. Koneksi mereka denganmu, meskipun tidak terucap atau tidak terdefinisi, menekan kesadaran mereka seperti gelombang yang tidak bisa lagi ditahan. Ada sesuatu dalam diri mereka yang tahu ini bukanlah momen biasa. Ini adalah persimpangan jalan, dan mencari kejelasan melalui psikis bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan. Ini bukan keputusan yang mereka buat dengan enteng. Itu membawa bobot kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sebuah pemahaman bahwa hidup bergerak dengan ritme yang tak terlihat, namun tak terbantahkan. Mereka mengenali peran mereka, sekecil apapun itu, dalam pembukaan jalanmu yang rumit. Ini bukan soal kontrol atau jawaban, ini tentang penyelarasan. Mereka tahu, meskipun mereka tidak bisa mengartikulasikannya, bahwa tindakan mereka
adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah arus yang membimbing langkah mereka dan langkahmu. Ketidaknyamanan mereka bukanlah ketakutan, tetapi kesadaran. Sebuah pengetahuan mendalam meresap dalam diri mereka, mendorong mereka maju dengan kepastian bahwa mereka bertindak bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih signifikan. Keputusan mereka untuk berkonsultasi dengan psikis adalah tindakan penyerahan pada benang-benang tak terlihat yang mengikat kalian, mempercayai bahwa pertemuan ini adalah bagian yang diperlukan dari cerita yang masih berkembang. Momen ini bukan hanya sebuah pertukaran, ini adalah pemicu. Keputusan mereka untuk melangkah ke ruang ini didorong oleh sesuatu yang belum bisa mereka namakan, menandai awal dari transformasi. Ini bukan soal jawaban atau kontrol, ini tentang penyelarasan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Apa yang mereka saksikan bukanlah hal biasa, dan itu mengubah pemahaman mereka tentang dirimu dan peran mereka dalam hidupmu. Mereka pergi dengan kejernihan. Mereka tidak ada di sana untuk mengarahkan jalanmu, tetapi untuk diam-diam memperkuat fondasi saat kamu melangkah. Peran mereka bukanlah untuk memaksakan, tetapi untuk melindungi. Mereka telah berkomitmen untuk berdiri diam di sisimu, memberikan kekuatan ketika kamu goyah, tanpa pernah ikut campur dalam keputusanmu. Mereka memahami bahwa otonomi Anda adalah sesuatu yang sakral, bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi adalah benang dalam desain rumit takdirmu. Mereka tahu bahwa pertumbuhanmu bergantung pada menghadapi ujian-ujian itu tanpa perlindungan, menemukan kedalaman ketahananmu sendiri. Dukungan mereka bukanlah sorotan, tetapi keberadaan yang tenang dan mantap, meneguhkanmu ketika dunia terasa tidak stabil. Jalanmu terbuka dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya kamu dan mereka pahami. Apa yang mereka lihat atau apa yang mereka pahami sekarang bukanlah untuk mereka tentukan. Mereka melihat besarnya apa yang ada di depanmu, dan itu membuat mereka rendah hati. Takdirmu tidak hanya penting, itu mendalam. Itu membawa riak yang akan meluas, jauh melampaui hidupmu sendiri, menyentuh orang lain dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu atau mereka lihat sepenuhnya. Pemahaman itu tidak menakutkan mereka. Itu menguatkan tekad mereka. Mereka percaya bahwa kamu memiliki kapasitas untuk memikulnya dan kebijaksanaan untuk menavigasinya. Tetapi transformasi tidaklah sepihak. Pada saat ini, ketika kekuatan yang tak terlihat mengubah arus kehidupan kalian, jalan mereka juga berubah. Mereka pergi dengan cara yang berbeda, persepsi mereka tajam, jalan mereka terdefinisi ulang. Apakah itu bisikan ilahi atau beban takdir itu sendiri? Mereka tahu mereka telah melangkah ke babak baru, yang dimana hidup mereka terhubung dengan hidupmu. Pilihan yang mereka buat sekarang, cara mereka hadir untukmu, akan mempengaruhi cerita takdirmu yang sedang terungkap. Ini bukanlah akhir dari sebuah bab, tetapi awal dari narasi yang lebih besar. Kekuatan tak terlihat yang bekerja telah menggerakkan peristiwa, membentuk jalanmu dan jalan mereka. Setiap langkah maju sekarang membawa beban tujuan yang sama, kekuatan yang tenang, dan kepastian yang tak tergoyahkan bahwa kedua kehidupan ini saling terkait oleh rancangan. Mungkin kamu belum menyadarinya, tetapi kehadiranmu membawa kekuatan yang membentuk hidup orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak hanya ada, kamu meninggalkan jejak, membangun koneksi, dan menyalakan perubahan dengan cara yang jauh melampaui apa yang bisa kamu lihat. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, adalah bagian dari narasi yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Kebenaran yang dibagikan melalui penglihatan psikis bukan hanya sebuah wahyu. Itu adalah pengingat akan kekuatan besar yang ada dalam dirimu, menunggu untuk terungkap. Kemampuanmu untuk membimbing dan menginspirasi bukanlah kebetulan. Itu disengaja, dibentuk oleh ujian-ujian yang telah kamu hadapi dan kekuatan yang telah kamu bangun. Tantangan-tantangan yang ada di depan bukanlah rintangan. Mereka adalah ladang pembuktian untuk kebesaranmu. Alam semesta tidak acuh pada perjuanganmu. Itu membentukmu, menyempurnakanmu, dan memperkuat cahaya dalam dirimu. Pengaruhmu tak terbantahkan, dampakmu tak terbendung.
Apakah kamu menyadarinya atau tidak? Kamu sedang menjadi kekuatan yang akan dilihat oleh orang lain. Sebuah keberadaan yang tidak hanya menuntut pengakuan, tetapi juga rasa hormat. Sekarang adalah waktu untuk mengklaim kebenaran itu. Prediksi itu bukanlah bab terakhir. Itu adalah percikan. Kamu memiliki kekuatan untuk mendefinisikan apa yang akan datang selanjutnya. Bagikan ceritamu, tantanganmu, dan kemenanganmu. Ucapkan kebenaran yang hanya bisa kamu ungkapkan. Dengan begitu, kamu menyalakan cahaya dalam diri orang lain, menciptakan warisan yang melampaui jangkauanmu sendiri. Dunia membutuhkan suaramu, kekuatanmu, dan kecemerlanganmu. Sekarang, langkah maju dan biarkan semua orang tahu.